Dan aku kayak tertantang gitu, pokoknya harus bisa lulus cepet sama lulus pakai terobosan baru ini, biar jadi orang pertama yang lulus pakai terobosan baru gitu. Nilai itu hanya sebatas ukiran di kertas gitu. Jadi harus didukung sama soft skill lain, didukung dengan kegiatan lain, jangan sampai nggak seimbang gitu. Aku jadi seneng, jadi kebawa terus, oh apalagi nih prestasi yang bakal aku berikan ke orang gitu. Jadi kayak ketantang dan termotivasi juga ya? Betul, jadi kayak pingin lagi kayak kecanduan berprestasi. Halo teman baik, kembali lagi bareng sama aku Nadia di Lihat Lebih Dekat. Sekarang di samping aku ada sobat Gen Z aku, kita seumuran. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Valda. Valda ini adalah anak muda yang menginspirasi dan banyak hal-hal positifnya lah ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, boleh Valda? Boleh banget. Karena udah di sini berarti boleh. Oke Valda, sekarang kegiatannya apa nih? Aku kesibukannya dipenuhi dengan berbagai pekerjaan ya, karena jujur aja saat ini aku double job. Yang pertama aku kerja sebagai staff di bidang kerjasama dan sinkronisasi kebijakan di Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, itu di bawahnya Disparbud Jabar, dan juga aku sebagai paralegal di law firm salah satu di Bandung, yaitu Atmaja Siregar Krisnomo Law Firm gitu. Oke, nih kerennya Valda ini adalah orang yang mahasiswa yang lulus tanpa skripsi. Betul? Betul. Boleh diceritain gimana sih perjalanannya? Jadi kalau lulus tanpa skripsi itu sebenarnya dari awal gitu ya, dari awal aku masuk kuliah itu bukan hal yang ada di benak aku. Jadi bukan hal yang aku rencanain dari awal. Karena apa? Karena memang dari awal aku masuk kuliah itu belum ada programnya. Jadi nggak terpikirkan dong. Yang aku pikirin adalah yang penting gimana aku bisa lulus cepat. Ya tentunya pakai skripsi gitu. Pokoknya aku tuh kayak pada mahasiswa pada umumnya gitu. Maksudnya kayak pengen lulus cepat, terus juga nggak ada hambatan selama kuliah lah gitu intinya. Nah, seiring berjalannya waktu nih, aku lihat kok dari semester awal sampai semester agak tengah-tengah kayak semester 5 gitu, IPK aku nggak turun nih. Berapa tuh kalau boleh dikasih tahu? 4. Oke, gitu. dari awal IPK-nya udah 4. Iya, gitu. Jadi gimana ya? Ada rasa sayang, rasa bangga. Sayang kenapa? Sayang karena kalau nggak dilanjutin tuh sayang gitu. Jadi dipertahanin ya kan. Karena tadi dari awal aku nggak ada ekspektasi kayak pingin ya IPK-nya 4 atau apa. Yang penting tuh cepat lulus dan ya kayak orang pada umumnya pengen bisa cepat kerja gitu. Nah setelah itu alhamdulillahnya gitu ya, karena mungkin juga ya aku percaya itu juga hasil kerja keras aku, terus juga hasil doa juga. Jadi ya itu semua ngalir begitu aja gitu. Nah karena itu setelah aku menempuh semester 7, di sana ada terobosan baru nih di Unpas. Awal kuliah di Fakultas Hukum Unpas ya, Universitas Pasundan. Jadi di sana aku lihat ada terobosan baru, yaitu bisa lulus tanpa skripsi gitu. Nah pakai apa? Nggak ojol-ojol tiba-tiba ini ya lulus gitu. Aku tetap ada effortnya lah gitu, yaitu dengan artikel ilmiah gitu. Jurnal. Jadi yang orang-orang sebut lulus pakai jurnal, lulus pakai artikel ilmiah, sebenarnya konsepnya sama gitu ya. Kita kayak daftar, terus kita bikin naskahnya. Cuman yang membedakan ada beberapa hal, kayak misalnya skripsi itu biasa lebih tebel halamannya. Terus skripsi itu harus dilakukan pas awal-awal semester. Sedangkan kalau artikel ilmiah itu kita bisa ngelakuinnya. Yang penting satu semester itu bisa tersubmit ke sebuah jurnal yang dituju kayak gitu. Pokoknya adalah beberapa hal perbedaan yang mana aku lihat lebih menguntungkan artikel ilmiah. Kenapa nggak aku coba gitu? Karena diri aku sendiri, aku suka mencoba hal baru kan. Dan aku kayak tertantang gitu. Pokoknya harus bisa lulus cepat sama lulus pakai terobosan baru ini, biar jadi orang pertama yang lulus pakai terobosan baru gitu. Ya udah nih aku coba. Awal-awal memang kayak ada hambatan karena masukin artikel ilmiah ke jurnal itu nggak segampang yang kita bayangkan. Tak segampang itu. Jadi gitu. Aduh, disclaimer.
Ya pokoknya nggak segampang itu lah, nggak semudah itu ya. Jadi tetap ada hambatannya. Hambatannya apa? Karena kita kan ngobrolnya tuh ataupun korespondensinya tuh sama orang luar yang di luar kampus. Kalau skripsi kan kita apa-apa sama dosen pembimbing, terus kayak kalau ada apa-apa ya kampus lah gitu. Kalau ini tuh jurnalnya pun aku uploadnya di Jurnal Kertas Semaya di Universitas Udayana, Sinta 3 gitu kan. Jadi terbilang agak sulit lah ya. Jadi awal-awal juga agak sampai mikir kalau nggak sukses yang ini aku banting setir langsung ke skripsi gitu. Aku nggak ada pikiran lain, kayak misalkan ada lagi memorandum, terus juga ada studi kasus, aku nggak ada pikiran ke sana karena udahlah skripsi aja gitu. Ini juga kayak bukan coba-coba sih, karena aku memang pingin. Tapi kan walau alam ya, kalau orang kan nggak tahu kalau misalkan dia tuh bisa atau nggak ke depannya. Jadi yang penting udah dicoba nih. Kalau gagal ya udah. Tapi alhamdulillahnya yang tadinya aku pikir kayaknya bakal telat atau gimana, tapi ternyata alhamdulillah bisa lulus tanpa skripsi lewat artikel ilmiah ini lancar gitu. Sama tentunya dibimbing sama dosen pembimbing juga sih. Ini tuh terobosan barunya emang waktu angkatannya Valda? Iya, jadi terobosan baru ini memang dikeluarkan untuk orang-orang atau mahasiswa yang lulus itu pas angkatan 2022, 2023 gitu. Jadi ya udah aku coba. Dan Valda yang pertama atau? Ya, yang pertama. Lulusnya 3,5 tahun ya. Dan IPK-nya 4. Iya. Kegiatannya apa sih Valda waktu kuliah sampai IPK-nya bisa terus-terusan 4? Oke, jadi ini juga sebuah tantangan tersendiri bagi aku sebenarnya. Karena aku lihat di luar sana kalau misalkan orang yang IPK-nya 4 tuh banyak kan yang kutu buku, yang rajin-rajin, yang kacamataan gitu. Terus kemudian yang mungkin banyak ikut olimpiade, wah gitu kan, sains gitu. Tapi beda halnya dengan aku gitu ya, karena aku juga menyesuaikan dengan zaman sekarang tentunya. Yang mana orang bilang nilai itu hanya sebatas ukiran di kertas gitu. Jadi harus didukung sama soft skill lain, didukung dengan kegiatan lain, jangan sampai nggak seimbang gitu. Bicara tentang hal keseimbangan ini juga aku perdalam gitu ya. Gimana caranya aku harus bisa menyeimbangkan kegiatan akademik maupun non akademik gitu. Karena apa? Karena ya itu aku sesuai nama zaman sekarang. Zaman sekarang itu membutuhkan orang-orang yang nggak hanya pintar materi gitu, tapi juga praktikalnya harus diuji gitu. Nah, dengan berbagai hal itu aku coba nih, aku ikut duta bahasa, aku juga sebagai ajudan milenial Pak Ridwan Kamil, kemudian aku juga ikutan beasiswa dari Jabar dan alhamdulillah lolos 3 tahun berturut-turut gitu. Jadi ya dengan adanya kegiatan-kegiatan itu sebenarnya semakin memotivasi. Menunjang kamu juga ya di kelas gitu. Betul. Karena sebenarnya semua kegiatan itu berkaitan. Karena kan abis ikut satu kegiatan kan dapat sertifikatnya nih. Nah, sertifikatnya bisa aku apply buat beasiswa, buat yang lain. Jadi kayak berkaitan, ya kenapa enggak dicoba terus gitu. Keren banget, tadi juga jadi duta. Iya, duta bahasa. Boleh diceritain? Aku jadi duta bahasa Jawa Barat. Waktu itu awal apply itu 2021. Karena awalnya kita tahu ya, dunia ini kan waktu itu terguncang COVID. Jadi semua orang dirumahkan, yang mana sometimes I gabut gitu ya. Apalagi sebagai ekstrovert, mungkin Valda ekstrovert? Sebenarnya ekstrovert introvert kayaknya, dua-duanya bisa menyesuaikan lah ya. Nah, karena waktu itu COVID nih, jadi aku rencananya ingin belajar sesuatu lagi nih. Aku memang suka bahasa gitu ya, memang suka berbicara dengan berbagai bahasa, karena aku anggap bahasa tuh punya cengkok, punya pronunciation yang beda-beda banget gitu loh tiap orang. Bahkan orang yang belajar bahasa, misalnya dia orang Cina tapi belajar bahasa Inggris sama orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris, cengkoknya aja beda gitu kan. Jadi punya keunikan tersendiri lah gitu. Jadi aku pingin coba dan suka belajar bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris tentunya gitu. Nah, karena itu tentunya aku juga mencari dong orang-orang yang vibe-nya suka bahasa juga gitu. Di mana? Ya salah satunya menjadi duta bahasa Jawa Barat gitu. Dari situ aku mulai dan alhamdulillah lolos gitu ya. Dan memang bahasa ini kepake juga. Bahkan di kantor aku yang sekarang
bos aku di kantor yang law firm itu ini ya apa namanya mensupport istilahnya pegawai-pegawainya itu untuk belajar bahasa, karena bahasa itu salah satu soft skill komunikasi seseorang yang harus diperdalam sih gitu, karena kan kita ada kemungkinan klien-klien orang dari luar negeri gitu ya, jadi nggak mungkin cuma bahasa Inggris doang lah gitu. Aku belajar bahasa Mandarin sama Jepang. Sekarang berarti menguasai berapa bahasa nih, Valda? Mau dicoba atau bagaimana? Boleh ditunjukin. boleh. Pakai bahasa Korea ya? Boleh. singkat aja ya. 네, 안녕하세요. 저는 발다 자이다시키입니다. 제 취미는 기타과 노래방하고 좋아합니다. 네, 많이 사랑해 주셔서 감사합니다. Wah, beneran ya si cengkoknya juga ya? beneran sama persis sama yang aku tonton di drama. Oh iya, lagi nonton Running Man mungkin ya tadi. Apa tuh artinya tadi? Jadi tadi tuh saya Valda Zahira Sidki. Hobi saya itu main gitar dan karaoke. Memang suka nyanyi juga gitu. Tapi jangan dites. Iya, enggak. Karena mahal. Ada recordnya ya kalau ada record ya, bener. Gitu. Jadi terus please give many love to me and for us, and also thank you gitu. Keren banget. Belajar bahasa dari kapan itu? Ya jadi kemana-mana nih kita bahas. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau bahasa itu aku start, kalau bahasa Inggris itu udah oke lah ya, dari SD tuh udah di lesson juga gitu. Nah kalau bahasa Korea itu aku sendiri yang punya keinginan untuk belajar. Awal tuh pas SMP ya, 2015 kalau nggak salah, aku kayak dikenalin sama temen nih, kayak tau lah K-pop gitu ya. Cuman aku nggak hanya senang karena budaya mereka atau keunggulan-keunggulan mereka, tapi aku juga belajar, aku masuk, aku into it gitu. Aku nggak pingin menjadi followers, jadi aku pingin yang diikuti juga gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah tentunya aku belajar dong. Aku belajar bahasa Korea awal tuh 2015, dan itu pada saat aku stres UN, aku belajar bahasa. Malah belajar bahasa. Itu gitu. malah bikin makin stres atau gimana? Sebenarnya enggak ya, karena bagi aku bener, kalau UN aku nggak seneng. Kalau yang ini senang jadi gitu. ngejalaninnya enjoy Bener, karena kalau belajar kita harus enjoy ya gitu. Kalau UN jujur stres gitu ya, karena ya banyak gitu. Nah kalau bahasa tadi aku enjoy, aku senang belajar gitu. Setelah bahasa Korea tuh aku autodidak ya, nggak ada les sama sekali gitu. Karena memang aku rasa bukan hal yang harus banget, tapi itu menunjang gitu. Gimana sih kayak, dan lagi waktu itu tuh aku SMP SMA tuh lagi sibuk-sibuknya belajar ya untuk UN gitu. Dulu aku anak yang ya pokoknya ambis banget lah gitu ya. Ambis banget ya? Kalau nggak ambis kayak nggak mungkin di sini. Nggak mungkin ada untungnya ya ambis. Iya. Gitu. Nah setelah itu aku punya ketertarikan sama bahasa lain, hingga akhirnya tadi habis bahasa Korea terus aku masuk duta bahasa, dan juga aku belajar bahasa-bahasa lain kayak Mandarin, Jepang. Ini juga disupport sama law firm aku gitu. Ini kan Valda nih banyak yang kamu bisa dan banyak kegiatannya. Apa sih yang paling seneng? Oke, yang paling seneng sebenarnya nggak bisa dipilih salah satu ya, karena setiap kegiatan aku, maka itu juga aku kayak duta tuh aku pilih satu, duta bahasa. Nggak, padahal banyak, misalnya duta pendidikan, duta baca, ada tuh semua, ada temen aku bahkan yang borong semua gitu loh. duta ini, tapi apa esensinya gitu. Sedangkan aku tuh pingin nyoba hal baru, jadi duta bahasa, jadi ajudan Pak Ridwan Kamil. Itu kan salah satu hal yang beda ya. Aku belajar birokrasi pemerintahan, di satu sisi aku belajar komunikasi, bahasa. Terus yang lain kayak misalnya aku ikut konferensi internasional, lomba-lomba gitu. Itu beda-beda, aku ngikutnya beda-beda. Nah, jadi tadi keunikannya tentu ada sendiri-sendiri, dan kesannya tentu ada sendiri-sendiri. Tapi kalau yang aku paling senang itu balik lagi mungkin ke sisi yang ada pendidikannya gitu, which is itu beasiswa. Jadi kegiatan aku, apalagi beasiswa JFLS, kan aku tergabung juga di beasiswa JFLS, jadi penerima percepatan akses S1 1 tahun dalam 3 tahun berturut-turut. Itu tuh membuat aku kayak punya ruang, punya tempat, dan menambah pengalaman di situ. Jadi dengan adanya beasiswa yang tadi aku bilang,
aku jadi semakin termotivasi. Oh kayaknya aku kurang sertifikat di bagian ini. Oh kayaknya aku sertifikat di bagian ini. Jadi aku bisa ngikutin yang lain gitu loh. Jadi misalnya kurang di bagian kepemimpinannya misalnya. Jadi aku ngikutin nanti yang sisi kepemimpinan. Jadi dapat sertifikat itu. Jadi sebagai motivasi. Nah beasiswa ini mengikat semua gitu loh. Gitu, dan nggak terlepas juga ya nanti untuk mungkin S2 ada yang mau mensponsori beasiswa gitu. Siapa tahu ada yang nonton ya. Betul, amin ya gitu. Oke, nih kan dari tadi nih dari SMA tuh udah ambis. Betul. Nah, apa yang sekarang kamu jalanin tuh adalah salah satu mimpi yang pernah kamu inginkan dari dulu atau gimana sih? Sebenarnya balik lagi tadi bukan gitu, karena ambis dari awal itu karena memang apa ya, punya daya saing yang tinggi kali ya, memang anaknya seperti itu. Jadi cuma sebatas itu. Karena mungkin kalau dulu ya aku flashback ke SMA atau SMP tuh aku mungkin pikirannya belum sejauh apa ya, orang-orang yang ya belum kayak netapin kayak aku mau jadi apa banget gitu, enggak. Tapi at least di sekitar aku bisa lebih menonjol lah daripada yang lain gitu aja pikirannya tuh gitu untuk ambis SMP SMA. Nah seiring berjalannya waktu di kuliah ini, aku kan mulai waktu itu istilahnya mulai mencuat juga gitu ke generasi ini tuh karena ikut lomba internasional. Jadi waktu itu memang membawa nama universitas sampai istilahnya sampai gede lah. Jadi dari sana ke ide. Nah jadi bukan dari awal memang jujur ya, tapi ada faktor ke idenya gitu. Oh ternyata dengan aku berprestasi, dengan aku berkontribusi itu bisa membuat orang-orang sekitar bangga, orang-orang sekitar juga istilahnya make aku dalam tanda positif ya. Jadi kayak aku jadi seneng, jadi kebawa terus. Oh apalagi nih prestasi yang bakal aku berikan ke orang gitu. Jadi kayak ketantang betul, dan termotivasi juga ya. Betul. Jadi kayak pingin lagi kayak kecanduan berprestasi ada kayak. Ada orang kecanduan berprestasi. Aduh. Gitu Kak. Oke, ini kan sebagai anak muda. Biasanya zaman kuliah tuh seneng main. Iya. Karena gimana? Dengan banyak prestasinya, dengan duta, dengan kegiatan-kegiatannya, mainnya gimana? Iya, jadi perlu kita garis bawahi gitu ya. Definisi main tiap orang tuh beda-beda gitu. Kalau bagi aku, main itu sebenarnya sesuatu hal yang bukan prioritas, tapi kita butuh. Karena apa? Karena kita harus bersosialisasi. Nah, bersosialisasi itu bisa di semua tempat, nggak hanya ketika kita main. Jadi aku pikir kayak kenapa enggak? Aku memang menemukan circle-circle yang tepat, lalu aku bersosialisasi di sana gitu. Kayak misalnya sekedar kayak jadi duta bahasa, kan banyak tuh perjalanannya. Ada masa karantina, ada masa kita di briefing, ada masa kita di ikut mentoring dan lain sebagainya. Nah di sana kan kita bisa ngobrol, bahkan bisa sambil ngopi-ngopi gitu. Jadi nggak ada alasan kayak aku tuh nggak main, karena itu bagian dari main sih sebenarnya. Bersosialisasi dan malah relasinya lebih luas lagi. Betul gitu, dan obrolannya juga nggak cuma kayak apa kabar, baik, udah gitu doang istilahnya gitu. Tapi juga ada istilahnya setiap pulang tuh ada ilmu lah yang dibawa gitu sih. Aku lebih seneng ke sana gitu. Terus mimpi besar Valda ke depannya apa sih? Apa yang pengen dicapai lagi? Iya oke. Untuk mimpi aku sebenarnya karena tadi dari awal gitu ya, aku bilang jadi kecanduan berprestasi gitu, terus kemudian ke ide kalau misalkan lebih banyak kontribusi, lebih banyak prestasi yang diberikan itu sepertinya menyenangkan. Jadi aku memutuskan istilahnya untuk apapun yang kedepannya akan aku lakukan itu adalah hal yang bisa bermanfaat lah untuk orang lain. Nah, tapi kalau misalkan ditanya cita-cita besarnya gitu, kayak to the point, aku pengen jadi Menteri Hukum dan HAM. Keren banget. Amin ya. Amin ya. Soalnya kayak dari sekarang aja udah kelihatan hukum juga kan jurusannya. Oh my god, keren. Aku bantu aminin ya Valda. Semoga di kedepan nanti aku bisa ngeliat, oh ini Valda nih menteri yang waktu itu pernah aku wawancara. Kan aku juga jadi ikut keren. Oh iya bener ya. Amin. Paling terakhir deh, pesan atau value yang pengen disampaikan ke teman baik?
Oke, aku ada sebuah pesan gitu ya, yang bikin kalian merinding. Wih, ya pada intinya aku mau menyampaikan kalau masa muda kalian diremehkan sama orang lain, maafkan mereka, tapi ingat dan catat nama mereka di benak kalian dan selalu jadikan hal-hal tersebut menjadi motivasi kamu menjadi orang yang lebih baik daripada mereka. Gitu. Keren banget, makasih banyak Valda udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga benar nanti ke depannya aku bisa kayak oke, ini Valda yang pernah aku wawancara. Jangan lupain aku juga ya. Oh iya. Sip. Dadah teman baik. Bye.